Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kifti Hanisa dari kelas P2K 1 Teknik Industri. Di sini saya akan mereview atau meresum 5 jurnal dari mata kuliah PSKE 1 dan PSKE 2. Yang pertama ada jurnal berjudul Analisis Gerakan Kerja untuk Memperbaiki Metode Kerja dan Efisiensi Waktu Pengerjaan Produk Menggunakan Metode MOS. Studi kasus di PT Infineon Technologies Batam. Secara singkat, penelitian ini dilakukan di PT Infineon Technologies Batam yang memproduksi komponen elektronik berupa sirkuit terpadu. Tujuannya adalah menganalisis dan memperbaiki metode kerja operator pada proses wire bonding menggunakan pendekatan Maynard Operation Sequence Technique atau MOS. Berdasarkan operasi dan wawancara, ditemukan bahwa operator tidak mengikuti standar operasional kerja secara optimal, mengakibatkan ketidakefisienan waktu kerja. Dengan menerapkan metode MOS, penelitian mengidentifikasi gerakan yang tidak memberi nilai tambah, serta gerakan yang bisa dikombinasikan antara tangan kiri dan kanan. Perbaikan ini berhasil menurunkan waktu standar dari 0,0869 menit per unit menjadi 0,0857 menit per unit dan meningkatkan output dari 690,4 unit per jam menjadi 700,1 unit per jam. Perbaikan ini menunjukkan efisiensi dalam pembagian beban kerja dan eliminasi gerakan tidak produktif. Jurnal kedua ada usulan perbaikan tata letak dan fasilitas dengan menggunakan metode work sampling study pada kantor SCM PT Pertamina EP Region KTI Valt Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki tata letak dan fasilitas kantor di bagian Supply Chain Management atau SCM di PT Pertamina EP Region KTI Valt Papua. Permasalahan utama yang dihadapi adalah komunikasi antar pegawai yang kurang efektif akibat tata letak ruangan yang tidak efisien. Dengan menggunakan metode work sampling, dilakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja untuk menghitung waktu baku dan mengidentifikasi distribusi kerja produktif dan non-produktif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah dilakukan perbaikan tata letak, yang pertama, waktu baku operator 1 menurun dari 126,86 menit menjadi 123,44 menit. Waktu baku operator 2 menurun dari 210,50 menit menjadi 189,11 menit. Perbaikan tata letak juga meningkatkan efisiensi kerja dan komunikasi antar pegawai, serta menurunkan waktu tidak produktif. Penelitian menyarankan penggunaan metode work sampling secara berkala dan pemasangan insulasi akustik untuk mengurangi kebisingan. Yang ketiga ada jurnal berjudul Desain Stasiun Kerja dan Postur Kerja dengan menggunakan analisis biomekanik untuk mengurangi beban statis dan keluhan pada otot. Metodologi menggunakan software Jack 8.2 untuk merancang stasiun kerja yang memperhatikan antropometri dan kebutuhan gerak operator. Evaluasi desain dilakukan dengan analisis biomekanik menggunakan metode SSP atau Static Strength Prediction, LBA atau Low Back Analysis, RULA, Rapid Upper Limb Assessment, dan OWAS, Ovako Working Posture Analysis. Hasilnya, postur kerja yang diusulkan adalah pekerja duduk dengan posisi tubuh tegap, kepala sejajar dengan objek kerja, serta menghindari posisi membungkuk dan twist. Setelah redesain, terjadi penurunan nilai OWAS, LBA, dan RULA yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam postur kerja dan pengurangan beban statis pada otot. Kesimpulan dari redesain stasiun kerja yang sesuai dengan antropometri tubuh pekerja dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi kerja. Yang keempat ada analisis biomekanika dan beban kerja pada pekerja pemecah batu tradisional di Grindulu, Tegalombo, Pacitan. Penelitian ini membahas pentingnya manual material handling atau MMH dalam industri yang masih bergantung pada tenaga manusia. MMH memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, tetapi dapat menyebabkan cedera jika tidak melakukan secara ergonomis. Metode yang digunakan adalah kuesioner berbasis Nordic Body Map atau NBM dan Recommended Weight Limit atau RWL.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dua pekerja tidak memiliki potensi cedera dengan nilai lifting index atau LI masing-masing 0,162 dan 0,384 yang menunjukkan kondisi baik. Metode penelitian dilakukan di tepi Sungai Grindulu, Tegalombo, Pacitan dari 12 Maret hingga 11 Mei 2023. Menggunakan kuesioner NBM untuk mencatat kondisi fisik pekerja dan RWL untuk mengidentifikasi kesalahan gerakan. Metode penilaian bersifat deskriptif, kuantitatif, dan cross-seksional. Hasil penelitiannya, dua responden, Anton 32 tahun dan Heru 35 tahun, bekerja sebagai pemecah batu dengan durasi kerja sekitar 7 jam per hari. Hasil kuesioner menunjukkan keluhan fisik yang bervariasi tetapi tidak ada potensi cedera yang signifikan. Perhitungan RWL menunjukkan bahwa kedua pekerja berada dalam kategori aman untuk melakukan pekerjaan mereka. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu semua pekerja tidak mengalami potensi cedera dengan nilai biomekanika di bawah 1. Penelitian menekankan pentingnya penerapan praktis ergonomis dalam MMH untuk mencegah cedera di lingkungan industri. Jurnal yang terakhir yaitu usulan perancangan fasilitas kerja dengan pendekatan ergonomi menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA di PTZ. PTZ adalah perusahaan garmen yang memproduksi celana jeans. Proses produksi tidak optimal karena fasilitas kerja atau kursi yang tidak nyaman menyebabkan keluhan dari karyawan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi keluhan karyawan, menentukan tingkat risiko sikap kerja, dan merancang fasilitas kerja berdasarkan pengukuran antropometri. Metode yang digunakan kuesioner Nordic Body Map dan Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Masih menunjukkan keluhan utama yaitu sakit atau kaku di leher, punggung, pinggang, dan kaki. Usulan desain kursi karyawan dengan dimensi 49x31x40 cm dan pelapis busa. Industri garmen di Indonesia harus meningkatkan daya saing untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pekerja sering berada dalam posisi duduk statis atau berdiri lama yang dapat menyebabkan kesalahan cedera. Pendekatan ergonomi dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Metodologi penelitian dilakukan di lini di PTZ dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map dan REBA. Sampel dari 50 pekerja untuk mengukur keluhan muskuloskeletal disorder. Hasil rata-rata skor keluhan menunjukkan sakit atau kaku di leher bagian atas dan bawah, punggung, pinggang, dan kaki kiri. Skor REBA menunjukkan resiko medium pada beberapa stasiun kerja memerlukan tindakan perbaikan. Kritik desain menunjukkan ketidaksesuaian dimensi kursi dengan data antropometri pekerja. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu keluhan terbesar di antara pekerja adalah sakit leher dan punggung. Usulan perbaikan fasilitas kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi keluhan. Perusahaan disarankan untuk menerapkan perbaikan dan melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan pekerja. Sekian dari review jurnal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.